Harta kekayaan Sekretaris MA, simak gelar perkara, nilainya fantastis. Mahfud MD tahu siapa yang akan dijadikan tersangka oleh Mabes Polri. Panji Gumilang, PPATK bekukan 145 rekening Ponpes Al Zaitun. Kronologi Menteri Muda Singapura diduga terlibat korupsi. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kita awali program Delik minggu ini. KPK mengungkapkan Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan menerima suap sekitar 3 miliar rupiah untuk mengatur putusan kasasi kasus koperasi simpan pinjam inti dana di MA. Hasbi Hasan diduga menjadi makelar atau perantara dalam pengurusan perkara. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Harta kekayaan Sekretaris MA simak gelar perkara, nilainya fantastis. KPK mengungkapkan Sekretaris Mahkamah Agung atau MA nonaktif Hasbi Hasan menerima suap sekitar 3 miliar rupiah untuk mengatur putusan kasasi kasus koperasi simpan pinjam inti dana di MA. Hasbi diketahui memiliki kekayaan sebesar 2,4 miliar rupiah terdiri dari tanah, bangunan kas, dan kendaraan. Hal ini diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN untuk periodik 2019 yang dilaporkan Hasbi pada 30 April 2020. Laporan itu disampaikan Hasbi saat menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. Diketahui Hasbi Hasan diduga menjadi makelar atau perantara dalam pengurusan perkara. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta bernama Dadan Tri Yudianto. Dadan adalah mantan komisaris independen PT Wijaya Karya Beton. Di berita kedua ini, kita masih membahas polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun dan Panji Gumilang. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya menyampaikan laporan baru soal dugaan pencucian uang pengasuh pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang ke Mabes Polri. Dugaan pencucian uang Panji Gumilang terdiri dari beberapa tindak pidana, termasuk diantaranya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, dan tindak pidana penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Mahfud MD pun tahu siapa yang akan dijadikan tersangka oleh Mabes Polri. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Menko Polhukam Mahfud MD memberi isyarat bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang kemungkinan akan dijadikan tersangka. Kini proses hukum Panji Gumilang memasuki babak baru. Hal itu didasarkan atas status pemeriksaan terhadap Panji Gumilang yang telah naik ke tahap penyidikan. Mahfud MD menyebutkan bahwa jika telah masuk tahap penyidikan, artinya sudah benar terjadinya. Tindak pidana sudah ada dan disangka sudah ada. Tak hanya tindak pidana, Mahfud MD juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke Bareskrim Polri.
TPPU itu menyangkut penyalahgunaan dana BOS serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Yayasan tentang kepemilikan aset serta penipuan dan pemalsuan. Tercatat dari 367 rekening Yayasan Al Zaitun, PPATK telah membekukan 145 rekening. Mantan Ketua MK ini mengungkapkan bahwa tindak pidana pencucian uang itu menyangkut misalnya penyalahgunaan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah, selain ditangani Menko Polhukam dan Mabes Polri. Kasus yang menjerat Panji Gumilang kini sedang ditangani pula oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, serta Pemprov Jawa Barat. Awal mula kasus Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini belakangan menuai beragam kritikan, mulai dari ajaran agama Islam yang diduga menyimpang hingga dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia atau NII KW 9. Ponpes Al Zaitun Indramayu menjadi viral pertama kali setelah diketahui pada saat ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf hingga menjadi perbincangan publik. Di berita selanjutnya, kini proses hukum Panji Gumilang memasuki babak baru. Hal itu didasarkan atas status pemeriksaan terhadap Panji Gumilang yang telah naik ke tahap penyidikan. Mahfud MD menyebutkan bahwa jika telah masuk tahap penyidikan, artinya sudah benar terjadinya tindak pidana. Terlebih, PPATK bekukan 145 rekening Ponpes Al Zaitun. Bersama saya Vanessa di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, bakal menerima hukuman berat andai ia ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Jika tidak, maka tudingan Al Zaitun dibakingi oleh nama-nama besar mungkin saja benar adanya. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pihaknya menyampaikan laporan baru soal dugaan pencucian uang pengasuh pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, ke Polri. Mahfud menyebut pihaknya telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK diduga berkaitan dengan kegiatan Panji Gumilang. Dugaan pencucian uang Panji Gumilang terdiri dari beberapa tindak pidana, termasuk diantaranya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, dan tindak pidana penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Atas dugaan tindak pidana pencucian uang itu, Panji Gumilang dilaporkan atas kasus pencucian uang dengan penggelapan, pencucian uang dengan penipuan, pencucian uang karena undang-undang yayasan, pencucian uang karena dana BOS, dan sebagainya. Dan dugaan tersebut telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah meningkatkan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang ke tingkat penyidikan. Menurut Mahfud, Polri akan segera menetapkan pelaku dalam kasus tersebut. Mahfud MD berkata, dugaan peristiwanya sudah ada, tinggal pelakunya siapa. Sebagaimana diketahui, laporan dugaan penistaan agama di Ponpes Al Zaitun telah naik ke penyidikan setelah penyidik di Tipidum Bareskrim Polri memeriksa Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menjelaskan setelah pemeriksaan,
Penyidik melakukan gelar perkara dan disimpulkan ada unsur tindak pidana dari laporan dugaan penistaan agama. Adapun pemeriksaan Panji Gumilang terkait dengan laporan atas dugaan penistaan agama yang dilayangkan Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP Ihsan Tanjung. Laporan dugaan penistaan agama Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan nomor registrasi LP-B-163-4-2023-SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Dalam laporan itu, Panji Gumilang diduga melanggar ketentuan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penistaan agama. Di berita penutup minggu ini, Menteri Muda Singapura diduga terlibat korupsi. Ini merupakan pertama kali dalam hampir 4 dekade. Kasus korupsi ini benar-benar mengguncang pemerintahan di Singapura. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Skandal korupsi mengguncang Kabinet Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Ia bahkan menginstruksikan Menteri Transportasi Singapura, S. Iswaran untuk mengambil cuti. Hal itu dilakukan ketika Badan Anti Korupsi Singapura, CPIB, mengumumkan kasus korupsi yang terkait Menteri 61 tahun tersebut. Ini merupakan pertama kali dalam hampir 4 dekade kasus korupsi ini benar-benar mengguncang pemerintahan di Singapura. Ini bermula ketika CPIB meluncurkan penyelidikan atas sebuah kasus yang tidak disebutkan rinciannya 11 Juli lalu. CPIB perlu mewawancarai S. Iswaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Hal itu kemudian membuat Lee Hsien Loong menginstruksikan Iswaran untuk mengambil cuti. Ia juga telah menunjuk Menteri Senior Negara Bagian, Chi Ho Tan, untuk menggantikan posisinya hingga penyelidikan selesai. Investigasi korupsi yang melibatkan menteri jarang terjadi di Singapura, di mana pegawai negeri dibayar mahal untuk mencegah korupsi. Dalam situs resmi Public Service Division, gaji bulanan menteri di Singapura dimulai dari $46,750 Singapura atau setara 526 juta rupiah. Angka ini menghasilkan gaji tahunan senilai $935.000 atau 10,5 miliar rupiah, di mana $607,750 atau 6,8 miliar rupiah adalah tetap dan sisanya adalah variabel tambahan seperti bonus. Mengutip channel News Asia, Profesor Hukum Singapore Management University Nguyen Tan mengatakan status cuti menunjukkan bahwa ada bukti awal yang dapat dipercaya bahwa hukum mungkin telah dilanggar. Sementara itu, Profesor Sosiologi Dr. Tan Ertser mengatakan penyelidikan ini memberi citra buruk. Iswaran sendiri bergabung di Kabinet Lee Hsien Loong sebagai Menteri Muda pada 2006. Ia memegang portofolio perdagangan dan komunikasi sebelum menjadi Menteri Transportasi pada Mei 2021. Pengumuman itu muncul beberapa minggu setelah tinjauan negara atas tuduhan korupsi yang dibuat terhadap 2 menteri kabinet lainnya, Menteri Hukum dan Dalam Negeri, Ka Shanmugam, dan Menteri Luar Negeri, Vivian Balakrishnan. Ini terkait sewa menyewa bungalow kolonial milik pemerintah. Perlu diketahui, Singapura saat ini berada di urutan kelima negara paling anti korupsi di dunia. Setidaknya ini dimuat indeks persepsi korupsi terbaru dari Transparency International. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami.
Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.